Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu jannah. Ya qawna bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim nafa'u bi barakatihi fid din wal akhirah ja'alna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum wa tawaffana ala millatihim wa yashurna bi dhurriyyatihim bil afiyatin wa salamatin wa rahmatin. Sayyid Abu Abdullah Muhammad Yusuf As-Sanusi summa ila sayyid Bishr summa ila aqdam wa fa'atah. Nafa'ana Allah bihi ulumihi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemarin sudah membahas sifat wujud, qidam, terus baqo. Hari ini kita lanjut kepada makna sifat mukhalafah lil hawadis. Wajib Allah berbeda dengan segala sesuatu yang baru. Apa yang harus diketahui dari maknanya mukhalafah? Dari makna mukhalafah yang harus diketahui bahwa Allah itu mutlak. Tidak ada persamaan sama sekali, mutlak. Mutlak itu maknanya tidak ditemukan sedikit pun adanya persamaan atau keserupaan. Yang kadang, oh Tuhan mau nggak sama, tapi tiba-tiba menyerupakan. Serupa saja enggak, apalagi sama. Mutlaknya tidak ada persamaan, maknanya tidak ada sama pada zatnya, tidak ada persamaan pada sifatnya, dan tidak ada persamaan pada perbuatannya. Jadi ketika kita mau memahami maknanya Allah itu beda dengan makhluk, maka harus memahami tiga ini. Memahami beda zatnya, beda sifatnya, dan beda perbuatannya. Jadi perbedaannya itu mutlak. Ayatnya apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Ayat yang lain lagi, walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan banyak lagi ayat yang lain yang menunjukkan bahwa wajibnya Allah berbeda dengan makhluk. Kalau kita mau memaknai ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir, itu ayat itu didahului dengan makna tanzih, dengan makna mensucikan. Laisa kamitslihi syai'un, baru disebutkan wa huwa samiul basir. Andai ayatnya dibalik, wa huwa samiul basir laisa kamitslihi syai'un, masih bisa menimbulkan makna keserupaan. Allah itu ya melihat, Allah itu yang mendengar dengan telinga, tapi telinganya nggak sama dengan telinga kita. Allah melihat dengan mata, tapi matanya nggak sama dengan mata kita. Itu bisa punya makna itu kalau ayatnya dibalik. Tapi ini ayatnya didahului dengan tanzih, mensucikan. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada keserupaan sama sekali dengan Allah. Dan Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Jadi dari ayat itu dipahami bahwa tidak akan mungkin ada keserupaan pada Allah. Hingga tertolaklah kelompok-kelompok mujassimah, orang-orang yang menyerupakan Allah, orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Bagaimana sih melihat nggak pakai mata? Ya nggak bagaimana. Bagaimana sih mendengar nggak pakai telinga? Ya nggak gimana.
Nanti nggak usah mikir bagaimana melihatnya Allah, nggak usah mikir bagaimana mendengarnya Allah. Yang harus kamu ketahui bahwa Allah itu maha melihat, maha mendengar, dan melihat mendengarnya Allah berbeda dengan mutlak. Jadi ayat itu mensucikan bahwa Allah itu maha suci dari adanya persamaan pada zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Ini Allah sudah menunjukkan bahwa dirinya itu nggak akan mungkin ditemukan adanya keserupaan. Masa sih Allah mau menciptakan makhluk yang makhluk itu seperti keadaan dirinya? Padahal semua keadaan Allah itu perkara yang wajib, yang nggak mungkin diciptakan. Ya, jadi dari makna ini saja, dari ayat itu saja kita bisa memahami bahwa Allah itu wajib berbeda secara mutlak. Tidak mungkin digambarkan adanya keserupaan. Kalau ayatnya itu dibalik, boleh ini ngomong Allah itu melihat, tapi melihatnya nggak sama dengan kita, boleh. Nah, bagaimana hukumnya orang yang mengatakan Allah itu melihat dengan mata? Orang yang mengatakan Allah melihat dengan mata hukumnya kafir resmi. Namanya mujassimah, menjisimkan Allah. Yang mengatakan Allah itu melihat, tapi melihatnya Allah melihat dengan mata, tapi matanya nggak sama dengan mata kita, maka berdosa. Hukumnya tidak sampai kafir. Sama dengan mengatakan Allah di atas, tapi ya di atasnya nggak sama dengan kita. Allah duduk, tapi duduknya nggak sama dengan kita. Ini kalau ngomong musyabbihan. Bagi Imam Asy'ari dan yang lainnya mengkafirkan. Tapi ijma'nya ulama, mereka nggak kafir, mereka terhitung orang yang fasik, bukan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Hati-hati nih. Allah di atas, Allah bertangan, Allah bermata, Allah turun kalau malam, Allah naik. Ini sifat-sifatnya. Jadi apa yang harus dipahami dari maknanya mukhalafah? Yang pertama, Allah beda di dalam zatnya. Apa yang bisa diketahui? Zatnya Allah bukan jirim. Jirim itu apa? Jirim itu apa? Hah? Kumpulan. Jirim apa? Hah? Makhluk. Hah? Jirim itu wujud yang dia dibatasi dengan ruang dan berat. Dan berat. Yang namanya zatnya makhluk itu nggak lepas dari ruang dan berat. Massa. Volume itu ruangannya, nggak lepas dari ruangan. Itu secara umum orang mau begitu, tapi bagi kita cukup dengan ruangan sudah cukup gitu. Tapi bagi orang-orang ahli fisika, ahli biologi, orang mengatakan yang namanya benda itu pasti punya berat gitu. Punya massa, bukan massa PDI, bukan massa PDI, makanya bukan massa itu maksudnya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mustahil zatnya itu dibatasi oleh ruang. Sesuatu yang dibatasi oleh ruang itu, maka dia baru. Sesuatu yang dibatasi oleh ruang pasti wujudnya baru. Ya, zatnya Allah bukan jirim gitu. Nah, sifat mukhalafahnya Allah itu setelah adanya makhluk atau sebelumnya? Ya, orang suka aneh-aneh nanya. Kalau sebelum ada makhluk, Allah bedanya dengan apa? Bedanya Allah dengan makhluk itu dibatasi dengan zatnya bukan jirim, gitu. Zatnya bukan jirim itu nggak nunggu jirimnya, enggak. Karena kalau ada wujudnya makhluk pasti jirim. Kalau ada makhluk yang wujudnya muncul, zatnya muncul, pasti wujudnya jirim. Bisa nggak Allah bikin wujudnya makhluk, zatnya makhluk yang bukan jirim? Bisa nggak? Ya nggak bisa. Nggak bisa itu akan berlawanan nanti. Bagaimana bikin jirim yang bukan jirim, kan repot. Hah?
Mau bikin jirim tapi bukan jirim, kan repot. Yang namanya jirim itu dibatasi oleh ruang. Bisa nggak Allah bikin wujudnya jirim yang nggak dibatasi oleh ruang? Gimana? Wong yang namanya jirim itu pasti dibatasi oleh ruang. Kalau bikin sesuatu yang nggak menempat bisa nggak? Bisa, tapi bukan jirim namanya. Namanya apa? Arot. Ini sifat, warna, bau, rasa, itu nggak dibatasi oleh ruang, tapi dia nempel pada yang punya ruang. Jadi kalau Allah itu jirim, berarti wujudnya Allah terbatas, wujudnya Allah baru. Kan Tuhan itu nggak ada yang tahu, bisa aja Tuhan itu bentuknya begini, kan bisa saja, sama-sama nggak pernah ada yang tahu. Tapi akal bisa menolaknya. Kalau wujudnya Tuhan itu berbentuk sesuatu, contohnya apa? Dia berbentuk kura-kura lah namanya. Kenapa kok harus kura-kura? Kok nggak becak aja gitu loh? Atau kelinci gitu loh? Kenapa kok harus yang menentukan wujudnya kayak kura-kura itu siapa gitu loh? Maka akan menolak semua bentuk bagi Allah. Kenapa? Karena Allah bukan jirim, bukan benda. Kalau benda itu wujudnya pasti ditentukan. Ini akan bentuknya begini, si bulan bentuknya begini, si anu bentuknya begini. Ada yang menentukan. Nah, kalau wujudnya Allah nentuin siapa? Masa Allah nentuin wujudnya? Oh, Allah itu bisa berubah-berubah. Nah, ada lagi paham nih, repot nih. Allah itu bisa menyerupai anak kecil, kadang turun ke dunia, nyamar jadi anak kecil, kadang Allah nyamar jadi orang tua, nyamar jadi pemuda. Lo kira Tuhan wali songo, bisa nyamar sana nyamar sini, ini kira malaikat, detektif apa gimana sih? Memahami Tuhan itu gimana? Makanya mustahil Allah itu ada di dalam alam. Di dalam alam ini nggak ada Tuhan, nggak ada. Mustahil Tuhan di dalam alam. Bagaimana Tuhan bikin alam, terus dia masuk ke dalamnya gitu. Oh berarti Tuhan di luar alam. Nah, ini yang jadi pahamnya orang-orang Wahabi. Ini kalau dengar pengajiannya Piranda, dengar pengajiannya Khalid, Basalama, Tuhan ya ada di luar alam. Kalau Tuhan di dalam alam nggak ada, di luar nggak ada, berarti nggak ada wujudnya, gitu. Jadi memastikan Tuhan pasti ada tempatnya. Berarti dia itu menjirimkan Tuhan, menjisimkan Tuhan. Walaupun ya jisimnya nggak sama dengan jisimnya kita. Syabihah lagi. Ya, iya dong, tadi begitu. Jadi luar gimana sih? Misal di dalam enggak, di luar enggak, berarti enggak ada barangnya, tadi begitu. Paham adanya begitu. Iya dong. Gimana Tuhan itu yang menciptakan alam, dia di dalam alam ini enggak ada, di luarnya juga. Nah, terus dia di mana dong? Dipaksa untuk mengatakan Tuhan itu di mana? Pertanyaan Tuhan di mana itu pertanyaan yang salah, gitu loh. Tuhan itu enggak butuh tempat. Tempat itu sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Sedangkan Allah ada sebelum tempat itu ada. Jadi Allah nggak butuh tempat gitu. Oh, tadinya memang Allah nggak bertempat. Kenapa? Karena belum ada tempat. Setelah Allah bikin alam, baru Allah ada di luar alam. Tadinya di luar enggak, dalam enggak gitu loh. Setelah bikin alam, baru Tuhan ada di luar alam, mengatur alam semesta. Dia nggak ada di dalamnya alam. Ini paham yang batilah, bukan pahamnya Ahlussunnah wal Jamaah. Dia nggak mensucikan Allah sebagaimana Ahlussunnah mengenali Allah dengan sifat tanzih, dengan sifat suci. Laisa kamitslihi syai'un. Maknanya laisa kamitslihi itu mutlak, nggak ditemukan persamaannya sama sekali. Jadi mustahil Allah itu di dalam ataupun di luar. Kalau Allah dalam gimana? Ya kecil dong, masa Tuhan di dalam ciptaannya di mana sih? Hah? Lah di luar alam gimana mustahilnya? Kalau Tuhan di luar alam, berarti alam itu membatasi Allah. Hah? Ya kan? Kalau Tuhan di luar alam,
Berarti alam itu membatasi Allah, gitu loh. Kayak itu tempatnya Tuhan, ini tempat saya, gitu loh. Berarti alam ini membatasi Tuhan, gitu loh. Kita nggak mengimani yang begitu. Kita nggak mengimani Allah itu dibatasi oleh sesuatu. Ya kita nggak mengimani Allah di luar ataupun di dalam. Lah terus gimana imannya Allah tidak butuh tempat, selesai. Allah bukan jirim. Gimana bayanginnya? Nanti nggak disuruh bayangin. Yang disuruh bayangin Tuhan itu mana, perintahnya mana? Nggak ada, perintah itu nggak ada. Perintahnya kamu disuruh mensucikan Allah, nggak disuruh bayangin Allah bagaimana, nggak ada. Nah, kalau sholat gimana? Ya sholat aja. Gimana selalu bayangin Tuhan? Ngapain sih? Kamu sholat cukup yakin Tuhan ada, Tuhan melihat kamu, Tuhan menyaksikan kamu, Tuhan mendengar kamu, selesai. Bukan membayangkan Tuhannya di atas, enggak. Itu pemahaman dari mana? Nggak ada tuntunan begitu, nggak ada. Jadi kita nggak mengimani Tuhan itu jirim sebagaimana imannya orang-orang mujassimah, orang musyabbihah. Itu yang pertama, Tuhan bukan jirim. Wajib beda pada zatnya. Kalau zatnya alam gimana zatnya makhluk? Zatnya makhluk pasti dibatasi oleh ruang, oleh volume. Atau ditambahin lagi orang-orang ngomong masa, waktu. Itu pasti terbatasi oleh itu, gitu loh. Nggak ada makhluk yang nggak dibatasi oleh itu. Kemudian yang kedua, Allah beda di dalam sifatnya. Sifatnya Allah bukan sifat yang berubah-ubah. Kalau sifatnya makhluk berubah-ubah. Sifatnya makhluk itu taghayyur. Sifatnya makhluk mengalami perubahan. Tadinya sehat, sakit. Tadinya gerak, diam. Tadinya kecil, gede. Tadinya bodoh, pinter. Ini sifatnya makhluk mengalami perubahan, sifatnya berganti-ganti. Maka Allah sifatnya tidak demikian. Sifat Allah mustahil mengalami perubahan. Semua sifat yang mungkin terjadinya perubahan, maka itu bukan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat Allah sifat yang tetap. Karena sifat Allah itu sifat yang nggak diciptakan. Kalau sifatnya makhluk diciptakan. Sifatnya makhluk itu diciptakan oleh Allah, maka sifatnya makhluk itu berubah-ubah. Jadi kayak marah, gerak, diam, datang, pergi, itu sifatnya makhluk semua itu mengalami perubahan. Yang namanya datang itu gimana? Datang itu gimana? Dari tempat yang satu ke tempat yang lain namanya datang, pindah. Kalau pergi, tadi di sini sekarang nggak di sini. Kalau naik ke atas, kalau turun itu mengalami perubahan namanya. Nah, Allah nggak demikian. Sifatnya Allah itu bukan sifat yang mengalami perubahan. Jadi Allah itu bersifat, dan sifat Allah bukan sifat yang mengalami perubahan. Ini juga membatalkan paham-paham yang mengatakan uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat, yang mengatakan Allah itu sifatnya yang ditulis oleh Allah sendiri di Quran. Senyum, marah, turun, naik. Nah, kalau ada hadis yang bunyinya begini, Allah menginjak neraka dengan kakinya. Di neraka itu mau diisi sama manusia, sama makhluk manusia dan jin. Ditanya, neraka masih muat enggak? Saya mau masukin lagi. Nerakanya masih ada lagi, ya Allah. Maka biar muat, ditetel, tahu enggak? Diinjek, ditetel, kata Jawa itu ditetel. Dipadeti. Maka Allah menginjak neraka agar padat bisa dimasukin yang lainnya. Kalau ini punya kerupuk itu dikocok gitu, biar ambles dulu, nanti diisi lagi ya. Ini apa begitu, ya Allah. Jadi semua hadis, semua ayat Quran yang menunjukkan makna keserupaan kepada Allah itu harus ditakwil gitu.
Awilhu au fawid wa rumi tanziha. Itu kan Juwat begitu dikatakannya. Di sifat Allah berbeda. Terus yang ketiga, perbuatannya Allah juga berbeda dengan perbuatan makhluk. Perbuatannya Allah itu taksir, menciptakan. Menciptakan itu ya yang tadinya nggak ada terus jadi ada, itu menciptakan. Kalau makhluk itu menciptakan apa? Coba ada nggak yang dikerjakan makhluk yang perkaranya itu tadinya nggak ada terus jadi ada gitu? Ada nggak? Nggak ada, nggak ada. Makhluk itu mengadakan yang nggak bisa, meniadakan. Coba apa yang bisa ditiadakan oleh makhluk? Oh, saya bisa meniadakan kertas, saya bakar. Jadinya apa? Ada juga. Berganti dari kertas jadi yang bisa kamu tiadakan mana? Yang diadakan, ya nggak ada, nggak ada. Oh, orang-orang filsafat, orang-orang para ilmuwan berkata, saya bisa membuat cloning-cloningnya sesuatu. Tumbuh-tumbuhan bisa saya atur rasanya, tingginya, manusia bisa saya atur warnanya, bentuknya, hewan-hewan saya cloning. Ketika kamu sudah bisa mengaturnya, kemudian sudah jadi bibit, ente nggak bisa ngatur tumbuhnya bibit itu. Dari telur bisa berubah jadi sesuatu, ini nggak bisa ngaturnya. Setelah dia mecah, baru ini bisa ngurusin, panin. Tapi dari telur sampai jadinya sebuah bibit atau satu hewan apa saja kamu nggak bisa ngatur. Atau dari biji sampai muncul tumbuhan kamu nggak bisa ngatur. Setelah dia jadi tumbuhan, ente bisa ngatur, ente siramin, ente pupuk. Coba dari biji sampai tumbuh, ini bisa ngaturnya enggak? Itu namanya menciptakan. Yang tadinya bijinya ada enggak? Hah? Berubah, sudah enggak ada. Itu menciptakan namanya. Yang tadinya telur berubah jadi telurnya mana? Yang tadinya mani jadi mana maninya? Masih ada? Enggak ada. Itu lah, kalau ente bikin mana coba? Oh, saya bisa bikin mobil. Tadinya apa? Besi. Jadi mobil jadinya apa? Ya, besi juga. Mana? Yang saya bikin mana? Bahan besinya itu masih ada di situ. Bukan bikin namanya. Bikin itu dari nggak ada jadi ada. Jadi nggak ada, malah bikin nggak ada. Ini rumah saya bikin dari apa bikinnya? Dari batu bata. Masih ada batanya? Masih ada batanya. Dan final. Ente bikin dari semennya masih ada? Ada semennya. Dari besinya masih ada? Ada besinya. Jadi yang kita bikin yang mana? Itu hanya kerjanya ngerakit, tau nggak? Itu namanya mengusahakan. Jadi perbuatannya Allah itu menciptakan semua yang muncul di jagat ini, semua ciptaannya Allah, semuanya ciptaan Allah. Nggak ada yang lain yang ikut menciptakan, nggak ada. Jadi kalau ada orang kok dia bikin Tuhannya ada yang Wisnu, ada yang Brahma, ada yang Tuhannya orang-orang Yunani Zeus, ada dewa ini. Itu keberadaannya di mana? Ya di dunia, kata Allah. Lah mbok ya ini kalau mau bikin Tuhan tempat lain, jangan tempat saya gitu loh. Wong bumi yang bikin saya. Kalau ini mau bikin Tuhan, nah Tuhan kamu tuh punya tempat sendiri, jangan dipakai tempat saya gitu loh. Enak aja, bumi yang bikin saya, dia nggak ikut bikin, tapi ngaku sebagai Tuhannya. Ente aku lagi sebagai Tuhan, dia ikut bikin bumi nggak? Gitu. Kok bisa-bisanya lo bayangin Tuhan, dia anggap Tuhan, tapi tinggalnya di bumi, kan aneh. Gitu. Tinggalnya di langit, langit ini ciptaannya Allah, bumi ciptaannya Allah. Jadi nggak ada pencipta lain yang menciptakan langit bumi, nggak ada. Makanya Nabi Musa ketika hujah sama Fir'aun, Nabi Ibrahim hujah sama Namrud, semua patah semua ketika dihujah gitu. Kenapa? Karena ketika mereka ngaku Tuhan, disuruh ngerjain satu hal, ini nggak bisa. Coba itu matahari yang biasanya muncul dari timur, munculin dari barat. Oh itu saya nggak bisa. Loh, gimana? Mau ente yang ngatur kok nggak bisa? Yang ngatur harusnya
Bisa lah, gimana? Mau terbit dari barat kan? Mau terbit dari kulon, dari wetan, dari kidul, Allah terserah dia yang bikin. Jadi perbuatannya Allah itu menciptakan. Nah, perbuatannya makhluk itu apa? Makhluk nggak punya perbuatan sebenarnya. Makhluk itu apa yang diperbuat makhluk itu diciptakan oleh Allah. Kalau Allah dengan rahmatnya memberi hasil, maka akan punya hasil. Kalau enggak, jadi nggak punya hasil. Mau dikerjain kayak apa saja sudah otak-otak aja nggak ada hasilnya apa-apa, nggak ada. Kalau Allah dengan rahmatnya ngasih hasil, maka akan muncul hasilnya. Kalau enggak, ya enggak. Jadi itu kita ini sebenarnya nggak punya pekerjaan, nggak punya. Tapi Allah menjadikan pekerjaan pada diri kita. Jadi perbuatan makhluk itu diciptakan. Yang punya perbuatan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau memakna hakikatnya demikian. Nah, ketika nanti munculnya sebuah perbuatan pada makhluk, maka disebut namanya kasab ikhtiyar. Inilah yang dipahami dari makna mukhalafah lil hawadits, bahwa Allah itu berbeda dengan makhluk. Makanya tidak ada persamaan bagi Allah secara mutlak, nggak ada sama pada zatnya, pada sifatnya maupun pada perbuatannya. Terus sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Allah wajib berdiri pada dirinya sendiri. Maknanya Allah tidak butuh pada zat yang lain gitu. Allah berdiri pada zatnya sendiri, maknanya Allah nggak butuh pada zat yang lain. Yang butuh pada zat lain siapa? Hah? Sifat. Yang butuh pada zat sifat. Maka qiyamu binafsi ngomong Allah itu zat bukan sifat, gitu loh. Allah itu berdiri pada zatnya sendiri. Maknanya Allah nggak butuh pada zat yang lain. Lah, kalau Allah kok diyakini butuh pada zat yang lain, berarti Allah itu sifat. Karena yang butuh pada zat yang lain namanya sifat. Jadi qiyamu binafsi itu mau membahas, mau mengenali tentang zat Allah dan sifatnya Allah. Bahwa Allah itu adalah zat, sesuatu yang punya mahiyah, sesuatu yang punya, kalau orang sekarang ngomongnya apa? Entitas. Entitas. Oh, KTP loh kira identitas. Punya. Jadi zatnya Allah itu adalah zat yang mana Allah tidak butuh pada zat yang lain. Kenapa kalau Allah nggak butuh sama zat yang lain? Karena dia adalah zat. Lah, pembahasan qiyamu binafsi itu ditafsiri dengan dua penafsiran. Wa qiyamuhu ta'ala binafsi ay la yaftakiru ila mahalin wa la yaftakiru ila mukhassisin. Kenapa kok harus pakai dua penafsiran? Qiyam itu berdiri itu, kata-kata berdiri itu bisa dinisbatkan kepada Allah, bisa pada makhluk. Makanya kata-kata berdiri itu butuh ditafsirkan. Nanti sifat yang akan ditafsiri di antara sifat qiyamu binafsi dan sifat wahdaniyah. Karena kata-kata satu juga bisa nisbat pada makhluk. Ente satu, saya satu, Allah satu lah. Butuh ditafsirkan satunya Allah bagaimana. Berdirinya Allah itu bagaimana? Maknanya berdirinya Allah, Allah itu adalah zat yang nggak butuh pada zat yang lain. Kalau Allah itu zat, nggak butuh sama yang lain, maka saya juga zat. Yang namanya zat itu nggak butuh pada zat yang lain, gitu. Karena setiap zat dia berdiri sendiri. Kalau zat kok nggak berdiri sendiri, namanya bukan zat. Maka dia disebut zat karena dia berdiri sendiri. Nah, kalau kita mau nafsiri berdirinya Allah, berarti yang namanya berdirinya Allah itu dipahami Allah itu adalah zat. Kalau makhluk berdiri sendiri enggak? Hah? Makhluk kenapa? Hah?
Ini buku ini berdiri sendiri nggak? Kenapa? Hah? Dipegangin? Hah? Ini buku ini berdiri sendiri nggak? Kenapa? Buatnya apa? Hah? Nah, kalau begini? Hah? Jadi dia nggak berdiri sendiri? Hah? Diberdirikan. Berdiri sendiri dulu. Digeletak. Jangan pakai mata, pakainya akal. Yang namanya zat itu pasti berdiri sendiri. Dia mau ngeletak ya zat, mau begini ya zat, mau begini ya zat, sendiri ya zat, dipegangin zat itu dong. Jangan ini kalau begini kan nggak berdiri sendiri dipegangin. Nah kalau begini zat nggak? Begini? Nah, bedanya apa? Apa dia jadi zat kalau saya lepas, kalau baru jadi zat? Kalau begini nggak jadi zat gitu. Buku ini juga zat. Yang namanya zat tetap berdiri sendiri. Makanya berdiri itu jangan dipahami yang tegak lurus. Oh itu tiang listrik berdiri, Pik. Nah, ke arah kamu? Berdiri nggak? Ke sana apa ke atas? Berdirinya kemana? Ke sana apa ke atas? Berdiri nggak? Jadi berdiri itu jangan dipahami, oh harus tegak lurus begini. Ini nggak begitu. Berdiri sendiri itu maknanya nggak butuh sama yang lain, gitu loh. Kan ini Mahat itu sekarang udah mandiri. Dia sudah nggak butuh bantuan yang lain. Dulu pertama dia kerja, dia dibantu oleh yang sekarang udah mandiri. Kata-kata udah mandiri maknanya apa? Apa? Sudah usaha sendiri, sudah nggak butuh bantuan. Begitu maksudnya. Jadi yang mau dituju dari kata-kata berdiri itu, Allah berdiri sendiri maknanya Allah nggak butuh yang lainnya. Berarti Allah itu zat itu loh. Lah, kalau Allah itu zat, saya juga zat. Saya juga nggak butuh sama yang lain. Baju kamu zat bukan? Hah? Baju kamu zat. Peci zat. Baju kamu zat nggak? Kalau zat itu butuh sama zat yang lain nggak? Butuh nggak? Balik. Nggak ikut ta'rif ini susah, sudah ta'rif zat itu nggak butuh yang lain kok jadinya butuh, gimana sih? Hah? Nggak butuh. Kalau zat itu nggak butuh zat yang lain, pertanyaannya kenapa ente pakai baju? Ente butuh baju nggak? Ente butuh baju nggak? Nah, baju zat bukan? Kamu katanya nggak saling butuh. Allah zat nggak? Ente butuh nggak sama Allah ente? Gimana sih? Hah? Yang butuh sama zatnya Allah siapa? Sifatnya Allah. Yang butuh sama zat itu sifat. Yang butuh sama zatnya Allah, ya sifatnya Allah. Yang butuh sama zatnya meja siapa? Ya sifatnya meja. Sifatnya buku, butuh nggak sama meja? Ya nggak butuh. Sifatnya buku butuhnya sama siapa? Sama zatnya buku. Lah Mahat itu zat. Yang butuh sama Mahat siapa? Nah, yang butuh sama baju siapa? Nah, ini butuh nggak sama baju? Ngapain dipakai? Kita butuh nggak sama Allah?
nggak butuh. Tapi jangan ngomong di luar, tak rame. Oh, pengajian terus mengajarkan nggak butuh sama Allah loh. Bentar lagi ada di Hah? Lah itu. kan potong. Allah itu zat, kita ini zat. Maka zat sama zat nggak saling butuh. Gitu loh. Mau sama-sama zat lah, butuhnya bagaimana? Yang butuh sama zat siapa? Sifat. Gitu loh. Jadi pembahasan Qiyamu bin Nafsi itu menghasilkan 4 pembahasan sebenarnya. Apa? Mengenal zatnya Allah, mengenal sifatnya Allah, mengenal zatnya makhluk, dan mengenal sifatnya makhluk. 4 perkara ini, gitu loh. Zatnya Allah apa? Nggak butuh kepada yang lain dan nggak butuh diciptakan. Kita ini zat, nggak butuh sama zat yang lain, tapi saya butuh diciptakan oleh Allah. Jadi yang saya butuhkan dari Allah apa? Perbuatannya, bukan zatnya, gitu loh. Yang butuh sama zatnya Allah siapa? Sifatnya Allah. Lah ente butuh sama baju butuh apa? Kerjanya baju, kerja baju apa? Menutupi aurat. Itu secara adat kan begitu. Ente butuh sama istri nggak? Ayo, butuh apa sama istri ente? Kerjanya apa emang istri? Nah itu butuh namanya. Bukan butuh sama zatnya, gitu loh. Nyambung nggak? Jadi zat nggak saling membutuhkan, sama-sama zat, gitu loh. Dia berdiri sendiri, saya berdiri. Dia nggak ada, saya nggak ikut serta nggak ada nggak. Andai meja ini hilang nih, sayanya ya nggak ikut hilang. Andai baju saya hilang, sayanya ya nggak hilang dong. Masa ada baju hilang, sayanya hilang? Nah, tapi kalau sifat selalu butuh sama zat. Andai ini pecinya hilang, putihnya ikut hilang. Kenapa? Karena putih ini bergantung sama si peci. Ketika peci ini hilang, putihnya juga hilang. Gitu loh. Jadi zatnya Allah itu berdiri sendiri. Allah itu nggak butuh sama zat yang lain dan nggak butuh diciptakan. Terus ada yang bergantung pada yang lain, tapi nggak butuh diciptakan. Apa itu? Sifatnya Allah. Berdiri pada zat yang lain, tapi nggak butuh diciptakan. Namanya sifatnya Allah. Kalau dia berdiri sendiri, tapi butuh diciptakan, namanya apa? Zatnya makhluk. Jirim. Berdiri sendiri, tapi butuh diciptakan. Yang keempat apa? Dia butuh kepada zat yang lain dan dia butuh diciptakan. Apa itu? Sifatnya makhluk. Itulah pembahasan Qiyamu bin Nafsi, mau menyimpulkan 4 itu, gitu loh. Allah itu zat yang berdiri sendiri, nggak butuh pada zat yang lain. Maka ditambahkan di tafsir ini, Allah itu nggak butuh sama zat yang lain dan nggak butuh diciptakan. Untuk apa? Membedakan bahwa zatnya Allah bukan zatnya makhluk, gitu loh. Jelas? Jadi kenapa kok ditafsiri 2? Karena kata-kata berdiri sendiri ini juga nanti bisa jadi sifatnya kita. Saya juga berdiri sendiri tapi butuh diciptakan. Allah berdiri sendiri dan nggak butuh diciptakan. Banyak ditafsirkan dengan 2 penafsiran. Itulah maknanya Qiyamuhu bin Nafsihi. Jadi Allah itu maha kaya mutlak, gitu loh. Allah itu nggak butuh segala sesuatu, nggak butuh zat yang lain, nggak butuh pencipta, nggak butuh yang menyempurnakan. Nanti itu dibahas di dalam maknanya istighna'ul ila an kulli ma siwa. Tapi di sini cukup dibahas 2. Allah nggak butuh sama zat yang lain dan Allah nggak butuh kepada yang menciptakan. Kayak walam lam yalid walam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan tidak. Maknanya Allah nggak butuh. Allah nggak butuh sama yang lain. Kalau ada yang melahirkan, kayak
raja-raja. Itu dia butuh nggak sama yang dilahirkan? Raja itu butuh nggak sama anaknya? Butuh. Kalau raja nggak punya anak, penerusnya siapa? Maka raja butuh sama anak sampai dia punya selir-selir biar punya anak laki-laki. Kenapa? Akan jadi penerusnya. Lah kalau Allah punya anak ngapain? Tuhan kok punya anak? Anaknya buat apa menurutnya? Oh, dia nggak butuh sama yang lain. Nah, kalau itu ini lihat film yang anak-anak, film dewa-dewa yang warnanya biru itu apa namanya? Hah? Krishna. Ada kan anak dewa Krishna itu kan? Anak-anak itu kan dewa anak-anak. Itu anaknya siapa? Lah bapaknya ngapain punya anak itu? Mati bapaknya. Oh, Tuhan kok punya anak? Anaknya buat apa gitu loh? Oh, jadi Tuhan lagi yang lama ngapain? Pensiun. Oh, Tuhan kok pensiun? Ya Allah, kira Tuhan apa sih kok pensiun? Raja pensiun pantas diterusin sama anaknya. Oh, Tuhan kok pensiun? Ini kadang pikirannya ya begitu diyakini sebagai Tuhan kan repot gitu loh. Ya, jadi makna qiyamu bin nafsi itu maknanya Allah Maha Kaya secara mutlak, Allah nggak butuh segala sesuatu. Terus yang terakhir dari sifat nafsiyah wahdaniyah. Allah wajib esa. Esa itu maknanya satu. Kalau orang lain ngomong, oh nggak boleh menyebut kata-kata satu bagi Allah. Lah kalau satu nggak boleh, pakainya apa terus? Wahad. Wahad berapa? Esa itu bahasa mana? Hah? Dui bahasa mana Dui? Eka? Sanskrit semua. Nah kalau Esa aja boleh, masa satu nggak boleh? Kok gimana sih? Oh Esa boleh, kalau dua Esa, kalau satu nggak boleh. Lah bedanya apa Esa sama satu? Oh saya gantilah Eka lah. Bineka tunggal. Apa artinya? Nah berbeda-beda tapi berarti Eka itu artinya satu. Esa satu. Lah satu. Lah satu. Lah Tuhan kok gitu? Kalau nggak boleh ngomong Tuhan satu, ngomongnya apa? Oh, bahasa Inggris. Tuhan nggak satu. Kenapa? Karena satu itu kan bilangan. Tuhan nggak berbilang. Kalau dua, tiga, nah kan kita ngomong itu bilangan. Satu ya bilangan lah. Apa maknanya bilangan satu? Satu itu kan bilangan, ibarok. Barangnya nggak ada. Mana barangnya? Dua itu barangnya mana? Nggak ada barangnya. Oh ini buku dua. Duanya mana? Adanya buku sama buku. Duanya mana? Itu ibarat aja menggambarkan buku itu ada lainnya. Maka disebut dengan dua. Kalau ada lainnya lagi? Tiga. Kalau nggak ada lainnya? Nah begitu. Jadi satu itu menggambarkan perkara yang nggak ada lainnya, disebut satu, gitu dong. Kalau satu itu boleh ada lainnya, itu satu secara umum. Nah ini satunya Allah mau dijadikan sifat salbiyah, blok, begitu dong maksudnya. Sifat salbiyah itu mau disucikan, maknanya satunya Allah bermakna nggak ada lainnya. Di makna satu yang mau disifatkan pada Allah, satu yang maknanya nggak ada lainnya, maka jadinya sifat salbiyah, gitu bang. Kalau satu pada kita, bukan salbiyah, karena kamu ada lainnya, gitu loh. Satu bagi Allah, satu yang maknanya sifat salbiyah. Jadi ngomong Allah satu itu boleh, gitu loh. Maknanya kamu ngerti satu bagi Allah sifat salbiyah. Lah kalau ini nggak mau ngomong Allah satu, ngomongnya apa? Qurannya ngomong wa ilahukum ilahun wahid, satu. Oh wahid nggak satu, Beb. Wahid ponakannya Yosef. Wahid itu guru mantek namanya Ustadz Wahid gitu. Jadi wahdaniyah itu asal katanya dari ahad, dari wahdah. Kenapa kok ditambahin yakni sebab wahdaniyah, maknanya bangsa satu. Maknanya semua yang ada pada Allah itu maknanya bangsa satu, bangsa yang nggak ada lainnya gitu loh.
zatnya nggak ada lainnya, sifatnya nggak ada lainnya, perbuatannya nggak ada lainnya, gitu loh. Jadi esa bagi Allah itu mau menafikan 6 perkara. Kalau ini nggak bisa menafikan 6 perkara bagi Allah, maka kamu nggak ketemu maknanya esa, nggak ketemu. Satu, esa pada Allah, maknanya esa pada zatnya. Zatnya Allah itu esa. Untuk memahami maknanya esa zatnya, harus membuang 2. Untuk ketemu zatnya Allah esa, harus membuang 2 makna. Apa? Zatnya itu tersusun-susun, dan zatnya itu nggak ada lainnya. Kalau zatnya tersusun-susun, berarti nggak esa. Kalau zatnya ada lainnya yang sama, berarti nggak esa. Untuk ketemu maknanya esa zatnya Allah, berarti nggak boleh zatnya Allah itu tersusun. Zat yang tersusun-susun contohnya apa? Ente, ada kepala, kaki, tangan, darah, tulang. Zatnya tersusun, pohon ada akar, batang, daun, ranting, buah. Susun-susun zatnya. Berarti ngomong, oh ente ini manusia satu, walaupun disebut satu, tapi isinya banyak. Lah Allah disebut satu, betul-betul satu, gitu loh. Zatnya nggak tersusun, susun. Yang pertama nih. Dan zatnya Allah nggak ada yang menyamai. Saya satu manusia, ente berarti ada yang menyamai. Jadi walaupun saya disebut satu, tapi satunya saya bukan salbia. Kenapa? Karena ada yang. Nah, Allah satu, zatnya betul-betul satu, nggak ada yang tersusun pada dirinya dan nggak ada yang menyamai. Nggak ada zat lain yang sama dengan zatnya Allah, nggak ada. Dan pada dirinya Allah itu nggak ada tangannya Allah, kepalanya Allah, kakinya Allah, nggak ada. Allah itu zatnya ya satu esa zatnya. Yang bagaimana? Nggak usah dibayangin. Kamu nggak diperintah bayangin bagaimana zatnya Allah, nggak ada. Dikatakan apa? Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan kamu bayangin zatnya, karena kamu nggak akan bisa. Kita hanya cukup mengenali Allah itu esa, selesai. Kamu nggak diperintah nyari tahu lebih dari itu, nggak. Kenapa? Karena memang akal kamu nggak akan bisa nyampai untuk memahami lebih dari itu, nggak akan bisa. Ini mengenal zatnya Allah, zat yang esa. Jadi beda dengan jirim tadi nih. Kalau jirim bicara menempat, mukhalafah tuh bicara menempat. Kalau wahdaniah bicara zatnya Allah, bukan jirim lagi, tapi zatnya Allah nggak tersusun-susun. Bukan johar dan bukan jisim, gitu loh. Jisim itu sesuatu yang tersusun, ada kepala, kaki, tangan, ada pohon, ada atap, ada rumah, ada semua benda yang kamu lihat di jagat ini pasti tersusun. Nanti ada yang mengatakan, oh, pada diri kita itu ada sel, isinya sel itu ruang hampa, ruang kosong, sini sepanjang lagi. Bukan pembahasan kita yang begitu-begitulah. Kalau di dalam diri kita, sel kita ada ruang kosong, terus kenapa? Itu ruang kosong itu ya Tuhan itu. Masa Tuhan dalam diri kamu, gimana sih? Pikiran ini sekarang suka. Ya, jadi wahdaniyah yang pertama zatnya Allah tidak tersusun. Yang kedua itu untuk menemu maknanya esa pada zat. Yang kedua nemu esa pada sifat. Maknanya sifat Allah tidak tersusun-susun dan sifat Allah tidak ada yang menyamai. Sama nih. Kalau sifat Allah tersusun-susun berarti nggak satu. Sifat yang tersusun-susun maksudnya sifatnya Allah nggak tersusun-susun dari sifat yang sama. Penglihatannya 2, pendengarannya 2, ilmunya 2. Kalau kita penglihatan kamu berapa? 2. Tutup yang satu. Ini lihat nggak? Tutup yang ini. Berarti kamu punya 2. Untuk apa 2? Wong 1 udah cukup. Ya. Saya kemarin kedatangan santri, ginjalnya tinggal 1.
Kata dokter, untung Allah bikin 2 ginjal. Yang satu rusak. Ada cadangan satu. Lah itu untung. Lah kalau mata kamu satu kelilipan namanya. Untung ada yang satu. Hidung kamu kok pilek satu. Untung. Lah lubangnya cuma satu, pilek. Ya udah. Jadi diciptakan penglihatan 2, pendengaran 2. Ini kita jadi sempurna dengan 2 itu. Nah kalau Allah kok punya 2 itu malah nggak sempurna, itu loh. Kok penglihatan Allah 2 nggak sempurna? Di Quran itu ada kata-kata, ada yang menyebutkan tangannya Allah 1, ada tangannya Allah 2 di Quran. Jadi yang asli 1 per 2 tangannya Allah itu, gitu loh. Kata Wahabi, oh tangannya Allah 2 dan tangannya kanan semua. Oh makanya tapi Nggak ada kirinya, kanan semua. Kenapa? Karena kiri itu tangan yang jelek. Allah nggak mungkin punya tangan yang jelek, tangannya kanan semua. Pokoknya ada orang nanya ke Habib Umar, kita ini kalau zikir katanya nggak boleh pakai tangan kiri, harus pakai tangan kanan. Kenapa? Tangan kiri tangan yang jelek, nggak boleh buat zikiran. Ya zikir pakainya ini aja. Jangan ini pindah ke sini, nggak boleh, ini tangannya jelek. Kata Umar apa? Ya udah, kamu kalau takbir sholat satu aja tangannya. Jangan, kan ini tangan jelek, jangan dipakai takbir dong. Satu aja takbirnya. Apa hubungannya? Kok jadi ke situ-situ? Nah, kalau zikir jangan mulai pakai tangan kiri gitu loh. Mulai pakai tangan kanan, nanti pindah kiri, nggak ada masalah apa urusannya. Mau pakai cebok situ kan enggak, cebok di sana. Setelah cebok ya ini tangan yang bersih, suci, ngapain kok diberi tangan? Wahabi gara-gara begitu, oh tangannya Allah itu 2, tangannya la ilaha illallah. Ini seorang yang otaknya otak somplak yang susah diajak ngomong. Jadi Allah itu mustahil punya sifat yang sifatnya tersusun dari sifat yang sama. Maknanya semua sifat Allah esa. Pendengarannya esa, penglihatannya esa, ilmunya esa, kalamnya esa, kudratnya esa, gitu. Nggak ada sifat Allah yang tersusun. Kalau ilmu kita berapa? Ilmu kamu berapa? Banyak. Kenapa kok banyak? Hah? karena keinginannya Karena nambah. Hari ini belajar, besok nambah lagi yang lain, besok lagi. Nah, berarti ilmu kamu banyak, tersusun, susun. Omongan kamu banyak, ngomong lagi. Allah nggak begitu. Kalamnya esa, ilmunya esa, kudratnya esa, hayatnya esa, irodahnya esa. Itu sifat Allah begitu. Samanya esa, basornya esa. Jadi yang pertama, mengesahkan sifat Allah, menolak 2 hal. Apa? Sifat Allah nggak tersusun-susun. Yang kedua, sifat Allah tidak ada yang menyamakan. Nggak ada yang punya sifat seperti sifatnya Allah, nggak ada. Oh, si Anu punya penglihatan seperti Allah, nggak ada. Berarti kalau begitu sifat Allah tidak esa, kalau ada yang menyamakan. Terus yang ketiga, perbuatannya Allah. Perbuatan Allah juga esa. Maknanya apa? Tidak ada yang punya perbuatan menciptakan. Kalau perbuatan ini masih ada yang mengatakan, oh perbuatan Allah banyak tersusun-susun. Ada yang mengatakan boleh. Kalau maknanya perbuatan banyak itu menghidupkan, mematikan, merezekikan, memberikan hidayah, petunjuk, memberikan keberkahan, kebaikan, banyak pekerjaan Allah, boleh begitu gitu. Memang nyatanya banyak. Tapi kalau perbuatan Allah itu maknanya tersusun-susun, yang artinya Allah kalau menciptakan dibantu sama yang lain, mustahil. Kita ini kalau kerja dibantu sama yang, pernah nggak kerja sendiri? Hah? Maksudnya kalau makan sendiri, Pip? Makan sendiri apa? Udah ada tangannya, piring, mulut, gigi, banyak rombongan ini kalau kerja. Nggak mungkin kerja sendiri, nggak mungkin. Artinya yang bantu kamu itu banyak. Lah kalau Allah esa, Allah menciptakan nggak tersusun-susun, nggak dibantu sama yang lain, nggak ada. Idza arada syai'an ayaqula lahu, selesai.
Kun fayakun itu bukan ngomong kun fayakun. Kun fayakun. Wah, ribet yang begitu. Hanya kun. Hah? Mantra jadinya. Bin salabin akhirnya kayak orang sulap bin salabin. Bin enggak. Kun fayakun mau menjelaskan bahwa Allah itu mudah. Kalau mau bikin apa-apa mudah. Apa yang Allah mau jadi gitu loh. Bukan harus pakai ngomong kun fayakun. Ribet lah. Allah kalau bikin tiap detik itu yang dibikin miliaran perkara. Kalau kun fayakun itu gimana? Jadi kun fayakun hanya sebagai bahasa memudahkan kita memahami perbuatan Allah. Jadi perbuatan Allah yang pertama tidak tersusun. Susunannya Allah kalau kerja nggak dibantu sama yang lain. Yang kedua, perbuatan Allah tidak ada yang menyamai. Ini bahasa ini juga kadang kita salah paham bahwa perbuatan Allah itu maknanya yang punya perbuatan menciptakan itu hanya Allah. Yang lainnya itu diciptakan oleh Allah. Jadi kalau kita kok punya perbuatan saya duduk, saya jalan, saya makan, saya tidur, saya bekerja, maka semua perbuatan saya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti pemahaman ini nyambungnya ke pemahaman ada yang namanya qadariyah, ada yang namanya jabariyah. Ahli sunnah memahami apa? Manusia itu punya perbuatan. Manusia punya perbuatan. Tapi perbuatan manusia diciptakan oleh Allah. Ini paham yang lurus begini. Nanti ada lagi yang punya paham bahwa Allah itu menciptakan kekuatan pada diri saya. Saya punya perbuatan dan perbuatan saya itu saya sendiri yang menciptakannya. Saya kerja, saya sendiri yang bikin. Saya mau diem boleh, mau gerak boleh, mau tidur boleh, mau jalan. Saya sendiri yang ngatur. Allah nggak ikut-ikut. Paham ini bukan paham ahli sunnah, namanya paham qadariyah atau mu'tazilah. Yang ketiga ada lagi pahamnya namanya jabariyah, mengatakan manusia itu bagaikan bulu yang ditiup angin. Kalau anginnya ke utara dia ikut utara, angin ke timur dia ikut timur. Manusia itu artinya nggak bisa apa-apa, semuanya Tuhan. Ya Tuhan semua. Saya duduk Tuhan, saya jalan Tuhan, saya makan Tuhan. Hingga kelompok-kelompok ini kadang suka aneh-aneh. Ketika lihat mangganya orang, itu mangganya Tuhan, maka saya ambil boleh, enak aja. Tanah Tuhan main pakai aja. Ini kadang kebablasan orang begini, namanya itu paham jabariyah gitu loh. Orang begini kalau ke mall bisa berapa ya? Ada TV, ini TV-nya Tuhan mau diambil aja. Bisa di. Jadi dari tiga pemahaman ini kita keluar dari paham jabariyah dan keluar dari paham qadariyah. Jabariyah mengatakan apa? Kami tidak punya perbuatan. Jabariyah. Qadariyah mengatakan kami punya perbuatan dan perbuatan itu kami sendiri yang menciptakan. Ahli sunnah keluar dari jabariyah, keluar dari apa perkataan ahli sunnah apa? Kami punya perbuatan. Manusia punya. Bahasa ini keluar dari mana? Jabariyah. Jabariyah mengatakan kami tidak punya perbuatan. Kita ahli sunnah mengatakan saya punya perbuatan. Tapi perbuatan saya diciptakan oleh Allah. Perkataan perbuatan diciptakan Allah keluar dari mana? Qadariyah. Qadariyah mengatakan kami punya perbuatan dan perbuatannya kami sendiri yang menciptakan. Kita enggak. Kita punya perbuatan tapi perbuatan saya diciptakan oleh Allah. Duduk saya duduk. Ya, emang saya duduk tapi dibikin Allah, ditolong sama Allah. Saya sholat ditolong oleh Allah. Saya tidur, saya bekerja, saya jalan, saya minum. Perbuatan manusia, tapi itu semua ketika muncul itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pahamnya ahli sunnah wal jamaah. Jangan sampai kita punya paham keluar dari pemahaman itu. Inilah pembahasan tentang wahdaniyah yang menunjukkan bahwa Allah esa zatnya, esa sifatnya, dan esa pula perbuatannya. Jadi semua yang muncul di jagat ini itu yang punya perbuatan hanyalah Allah. Adapun yang lainnya perbuatannya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Selesai kita membahas tentang sifat-sifat nafsiyah dan sifat salbiyah. Yang pertama yang kita bahas wujud namanya sifat nafsiyah. Yang 5 berikutnya kita baqa, mukhalafah, qiyamu bin nafsi, wahdaniyah namanya sifat salbiyah. Disebut sifat nafsiyah kenapa? Karena sifat jati diri. Maksudnya apa? Sifat yang hanya menunjukkan kepada dirinya sendiri, nggak menunjukkan kepada makna yang lain, namanya sifat nafsiyah. Atau bahasa lainnya, tanpa sifat itu kamu nggak bisa dikenali. Namanya nafsiyah itu. Di sifat yang hanya menunjukkan pada dirinya sendiri, tidak memahamkan kita pada makna yang lain. Saya ngomong orang, yang kamu tangkap ketika saya ngomong orang apa? Apa? Ada rambutnya, ada telinganya, ada matanya. Laki perempuan? Nggak tahu ya. Belum jelas. Jadi nggak menunjuk pada yang lain. Kata-kata orang menunjuk pada dirinya itu sendiri. Belum menunjuk dia tua, muda, laki, perempuan, ustadz, preman. Namanya itu nafsiyah gitu loh. Jati diri gitu loh. Sifat yang hanya menunjuk pada dirinya sendiri, belum menunjuk pada makna yang beda. Saya ngomong orang tua, kamu sudah paham? Oh berarti yang keriput, ubanan, pakai tongkat, yang udah punya cucu, nanti sudah memahamkan pada makna yang lain. Kalau nafsiyah belum memahamkan makna yang lain. Contohnya apa? Wujud. Kata-kata wujud itu hanya memahamkan pada, oh perkaranya itu berarti ada zat. Saya ngomong begini, ada benda. Yang kamu pahami apa? Hah? Lah yang kamu pahami apa? Bertempat. Di mana dia? Mesti ada tempatnya. Belum dipahami dia itu kecil, gede, keras, lunak. Kalau saya ngomong ada benda yang namanya batu, yang dipahami apa? Ini sudah menunjukkan makna yang. Tapi kalau saya ngomong benda, itu baru menunjuk pada dirinya sendiri, belum menunjuk makna yang itu namanya nafsiyah gitu loh. Sesuatu sifat yang ketika disebutkan langsung terpahami makna dirinya tanpa memahami makna yang namanya nafsiyah. Yang kedua salbiyah. Qiyam, baqa, mukhalafah, qiyamu bin nafsi, wahdaniyah. Apa itu salbiyah? Sifat yang menunjukkan makna suci bagi Allah. Allah itu maha suci. Qiyam, suci dari adanya permulaan. Baqa, suci dari adanya akhir. Mukhalafah, suci dari adanya persamaan. Qiyamu bin nafsi, suci dari adanya kebutuhan pada yang lain. Wahdaniyah, mensucikan dari adanya yang lain. Jadi semua sifat salbiyah ini mensucikan Allah. Nah sifat salbiyah apa? Cuma 5. Sifat salbiyah Allah enggak 5, banyak, enggak terhitung. Tapi kalau sifat nafsiyah cuma 1. Nafsiyahnya Allah hanya 1, yaitu wujud. Ini pendapat yang paling masyhur. Walaupun pendapat ulama yang begini kita nggak ikut. Kita ikut bahwa nafsiyahnya Allah yang menunjukkan jati dirinya Allah yang hanya 1 sifat wujud, nggak ada yang lainnya. Adapun salbiyahnya Allah banyak. Kalau ulama cuma bahasnya 5 sudah cukup. Sifat salbiyah Allah yang lain yang Allah nggak mungkin begini, Allah enggak, semua terangkum dalam 5 ini. Allah nggak di atas, Allah nggak tidur, Allah nggak makan, Allah nggak minum, Allah nggak duduk, Allah nggak berak, Allah nggak kencing, semua masuk di sini semua tuh. Mukhalafah, hawadits, qiyam, baqa, qiyamu bin nafsi, wahdaniyah, semua terangkum. Orang yang paham 5 ini, maka dia sudah bisa mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna dari sifat wujud sebagai nafsiyah. Yang kedua, qiyam, baqa, mukhalafah sampai wahdaniyah sebagai sifat salbiyah. Tapi pada pertanyaannya, maksudnya Esa di dalam kalamnya, sedangkan firman itu kan bersurat dan turunnya bertahap. Bagaimana menjawab hal ini? Kalamnya Allah Esa, kalam yang maknanya kalam sifat. Kalau firman itu kan kalam dalil, kalam lafzi.
Kalam yang diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan kalam untuk yang lainnya, bukan kalam untuk dirinya sendiri. Kayak saya bikin surat untuk kamu. Kalau saya bikin surat untuk kamu, ya bisa aja surat itu saya kirim bertahap, kirim lagi, kirim lagi, kirim lagi, kirim lagi. Itu kan untuk kamu. Tapi yang saya omong, yang saya tahu ke diri saya, ya nggak bertahap-tahap begitu, gitu loh. Omongan yang saya sampaikan ke kamu itu bertahap-tahap. Tapi yang saya ketahui diri saya sendiri, yang saya omongkan diri saya, itu nggak bertahap-tahap. Namanya kalam sifat. Kalau Al-Quran itu namanya kalam lafzi, kalam yang diciptakan oleh Allah dengan bahasa yang dipahami oleh kaumnya masing-masing. Allah menciptakan, ada Al-Quran, ada Injil, ada Taurat. Oh, kalau kaumnya kaum Kipti, Allah pakai bahasa Kipti bikin suratnya. Kalau kaumnya kok Arab, Allah kirim pakai bahasa Arab. Nah, sedangkan kalamnya Allah ya nggak Arab, nggak Kipti, nggak Suryani, nggak Inggris, nggak gitu loh. Kalam yang esa begitu maknanya. Itu kalam yang ada pada dirinya sendiri. Kalau kalam yang sudah diciptakan oleh Allah, maka kalam itu namanya kalam lafzi. Kalam yang diciptakan, kalau kamu nemu surat di jalan nih, yang terpikir apa? Pasti ada yang ngomong. Quran yang kita terima itu pasti ada yang ngomong. Nggak mungkin ini omongan jadi sendiri, nggak mungkin. Yang ngomong siapa? Oh, yang ngomong zat yang esa. Gimana pahami zat yang esa? Kalamnya Allah nggak tersusun. Kalau kalamnya Allah tersusun, berarti kalamnya baru. Kalau kalam pada dirinya Allah tersusun, berarti kalamnya baru. Kenapa? Karena kalam yang tersusun itu, saya ngomong A, ku. Ketika ngomong ku, A-nya sudah hilang. Ketika ngomong A, ku-nya belum ada. Ketika saya ngomong A, ku tersusun dari dua waktu. Kalau itu pada dirinya Allah, maka berarti kalamnya Allah baru. Tapi kalau kalam yang diciptakan, ya nggak masalah. Kenapa? Karena kalam yang diciptakan boleh dengan bahasa apa saja. Boleh pakai kayak ente kalau ngomong sama anak kecil, pakai bahasanya siapa? Anak kecil, maam ya, maam bahasa apa sih? Apa bahasa ente apa? Badok, mangan, ngotol. Anak kecil, maam. Allah ngomong dengan bahasanya yang dipahami oleh ente. Lah, buktinya Allah pada dirinya punya sifat kalam apa? Wa kallamallahu Musa taklima. Allah ngajak ngomong Nabi Musa. Kan Nabi Musa itu diajak ngomong Allah langsung, yang dia dengar kalam dirinya Allah langsung. Gitu. Itu buktinya, ya. Jadi selesai kita bahas semua sifat-sifat yang jumlahnya berapa? 6. Wujud, nafsiyah, hidam, bakoh, mukhalafah, qiyam binafsiyah, wakilnya sifat sal. Insyaallah kita masuk besok, mulai masuk sifat ma'ani, sifat kudrat, insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Hadratin Nabi. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرافنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا
bil Mustafa Rasuli nanggo bi kulli suli Salla wa salam Rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi idajatasi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanadi Mana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.